Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Retno Wulan Jayaningsi dalam pemaparan aksi nyata saya modul 1.1. Setelah banyak belajar dari pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana beliau memandang pendidikan di Indonesia, cukup banyak hal yang saya perbaiki pada pola pikir atau cara menuntun siswa di sekolah. Setelah melalui pendidikan guru penggerak angkatan 8. Pola pikir yang saya ubah saat melakukan perubahan di kelas atau di sekolah setelah saya belajar tentang modul 1.1. Yang pertama yaitu bagaimana saya akan berusaha menuntun atau menebali coretan samar yang sudah ada pada siswa ke arah yang lebih positif. Dan bagaimana saya merubah pola pikir bahwa pendidikan tidak berpusat lagi kepada guru tapi berpusat kepada siswa, memberikan kepada siswa kesempatan untuk berpendapat dan mencoba sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak semua pendidikan itu berdasarkan pada nilai, tetapi saat ini kita perlu menyelaraskan dengan budi pekerti. Yang berikutnya yaitu belajar itu perlu menyenangkan agar mereka termotivasi untuk senang belajar. Yang perlu saya ingat adalah saya harus menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang sabar, pribadi yang ikhlas, pribadi yang telaten dan tidak putus asa untuk mencari cara bagaimana menuntun anak didik kita. Bagaimana menghormati setiap perkembangan siswa dan bagaimana kita selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan mereka. Menciptakan lingkungan merdeka belajar bukan berarti merdeka adalah bebas belajar yang tidak bertanggung jawab, tetapi justru tetap dalam jalur yang bertanggung jawab. Bagaimana suasana belajar di sekolah diciptakan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dan bagaimana kita perlu mengembalikan kearifan lokal dan sosiokultural yang pernah ada untuk dikenalkan kepada siswa kita. Dan tidak lupa mengajak pihak pendukung sekolah untuk ikut serta mensukseskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah saya menerapkan membuat kesepakatan kelas di awal, anak-anak menjadi lebih paham akan tata tertib yang ada di sekolah, terutama yang ada di kelas, karena anak-anak dapat menentukan sendiri kesepakatan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagaimana background kita sebelum belajar modul, saat pembelajaran lebih berpusat kepada guru, cenderung mereka merasa bosan, cenderung mereka terkadang merasa ngantuk. Dan bagaimana setelah belajar modul mereka berpusat sendiri dan mencoba sendiri dan belajar sendiri dengan diberikan media yang disesuaikan dengan kodrat zaman, maka mereka akan lebih bersemangat saat mengikuti pembelajaran. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya bahwa guru ibarat petani, tugasnya merawat dan menuntun untuk menghasilkan padi yang baik. Ibarat petani padi tak bisa menumbuhkan jagung, karena anak akan tumbuh sesuai kodrat mereka. Bagaimana menuntun, merawat, hormati, dan yakin bahwa mereka bisa menjadi lebih baik. Yang saya lakukan untuk melakukan perubahan adalah bagaimana saya akan mencoba mengubah metode mengajar, bagaimana target utama saya yang tadinya terhadap nilai, tetapi sekarang target utama saya bagaimana anak-anak melalui atau bagaimana proses belajar anak yang menjadi target utama saya. Nilai hanyalah sebagai pencapaian bonus untuk setiap siswa. Bagaimana budi pekerti
perilaku yang akan dicapai pada saat pembelajaran, dan sikap apa yang perlu ditingkatkan ataupun diperbaiki. Praktik baik yang saya lakukan, saya mencoba menggunakan metode game-based learning. Yang pernah saya lakukan adalah dengan menggunakan game Snake and Leader Games. Di sana ada permainan ular tangga yang tersedia dengan beberapa soal pembelajaran, di mana untuk mencapai finish, anak-anak memerlukan beberapa tantangan-tantangan seperti bom, kemudian bertemu dengan ular, kemudian saat sudah naik di puncak, tiba-tiba menemukan tantangan ular, anak-anak akan turun. Nah, di situ anak-anak bisa belajar bahwa dalam mencapai suatu puncak, meskipun kita sudah berusaha, meskipun kita sudah berdoa, akan pasti ada tantangan yang siap menghadang. Tetapi di sana anak-anak akan belajar bahwa kita harus tetap berusaha dan tidak putus asa. Praktek baik game yang kedua yaitu saya membuat sebuah game quiz interaktif menggunakan Canva. Game ini saya buat dengan tujuan bahwa anak-anak belajar lebih menyenangkan dan anak-anak memahami bahwa gadget itu bisa diarahkan ke arah yang positif selama penggunaannya itu sangat bermakna, terutama lagi untuk belajar yang menyenangkan. Ya, perilaku-perilaku yang mereka capai yaitu yang pertama tetap adalah belajar sambil bermain, merasa mereka menyenangkan dan bagaimana mereka berkonsentrasi saat mengoperasikan gadget dan bagaimana mereka mengelola cara berpikir mereka untuk menjawab pertanyaan dan bagaimana ketelitian mereka dan bagaimana semangat mereka saat melaksanakan permainan tadi dan bagaimana kejujuran mereka saat melakukan game. Dari hal itu, kita akan belajar bahwa quiz interaktif ini dibuat selain melatih untuk tingkat kognitif kita, tetapi merubah cara pikir mereka bahwa fungsi gadget itu lebih ke arah yang positif. Belajar untuk menambah pengetahuan. Mengapa saya memilih metode game-based learning sebagai praktik baik saya? Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat zaman. Untuk itu, saya memilih metode ini karena anak-anak di sekitar kita atau di lingkungan kita sudah menggunakan gadget dalam setiap kehidupannya. Untuk itu, harapannya anak-anak mampu menempatkan dan memfungsikan gadgetnya sesuai dengan fungsi yang tepat dan mampu memilih dan memilah fungsi gadget mana yang baik dan mana yang buruk. Coba, ya, kelompok 1. Oke, nah udah, yang kelompok 2. Kelompok 2. Nah, tempel air di sana. Kamu pegang. Nah, pegang. Praktik baik berikutnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana dengan mengenalkan kearifan lokal dan sosiokultural.
kepada anak didik kita. Bagaimana saya dan teman sejawat saya menyeimbangkan, mengenalkan hal-hal yang baru dan juga hal-hal yang sudah dimiliki oleh kebudayaan Indonesia untuk kembali dikenalkan kepada siswa. Yang diharapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah anak-anak memiliki bekal kecakapan hidup, bagaimana mereka memiliki kepribadian, kemandirian, dan menjadi pribadi yang kuat. Yang diharapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah anak-anak memiliki bekal kecakapan hidup. Baca Allah Cindawi karya Kalia Gatra sang petualang lakukan pijakan di bumi Lumajang menapi panggilan takdir berkumandang dalam secari kertas sakti terpampang sejenak terkesima wajah aslimu seolah saja tak percaya karena netra belum menjamah benarkah ini wujudmu benarkah ini parasmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sylvia dari kelas 4. Ternyata belajar itu bisa di dalam kelas atau di luar. Dan ternyata belajar di luar menyenangkan, apalagi belajar sambil bermain dengan ular tangga yang dipenuhi soal dan boom yang dahsyat. Sangat seru belajar sambil bermain, menambah semangat untuk belajar lagi untuk besok. Belajar dengan Bu Retno memberikan pengalaman yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nani Anggraini, salah satu guru dari SD Eternate nomor 4, sekaligus rekan dari Bu Retno yang sekarang sedang mengikuti program Guru Penggerak. Pembelajaran yang dilakukan Bu Retno yaitu belajar sambil bermain sangat efektif khususnya bagi siswa SD. Karena tidak hanya belajar, anak-anak juga bermain sehingga mereka tidak jenuh hanya di dalam kelas saja. Apalagi permainan ular tangga yang sangat seru, membuat anak senang, juga lebih mudah memahami pelajaran tentunya. Sukses terus untuk Bu Retno dan sukses terus untuk program Guru Penggerak. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.